podcast Pengayoman. Kami pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami, podcast Pengayoman. Kami pasti. Dengan saya pembawa acara. Kali ini kita akan bedah film atau mereview sebuah film yang menurut kami sangat bagus karena bertema perjuangan kemerdekaan. Sebelumnya kita perkenalan dulu, kami dari peserta Latsar CPNS Badiklat Jawa Tengah tahun 2022, gelombang 3, angkatan 63, kelompok 4. Dengan saya Putri Indonesiana dan rekan saya, silakan Bapak. Saya Ramdiansyah Wisnu Virganta. Dan saya Satrio Wibowo. Oke, kita mulai Pak ya. Bagaimana nih menurut Bapak Rio tentang film yang kita bahas sekarang tentang kemerdekaan? Ya, Mbak Putri, film Jenderal Sudirman ya? Ya. Menurut saya film Jenderal Sudirman itu sangat bagus karena dapat membangkitkan semangat juang kita sebagai anak-anak muda. Kita dapat mencontoh poin-poin penting pada film tersebut seperti semangat juang Jenderal Sudirman yang sangat kuat gitu walaupun sedang ditimpa musibah yaitu penyakit paru-paru ya, masih bisa memimpin perang gerilya sampai 7 bulan kurang lebih. Oh, jadi kita ini dalam film ini bisa menjadi gambaran atau pedoman kita ya Pak ya. Beliau itu menyampingkan masalah kesehatannya demi keberlangsungan bangsa kita ya. Betul, demi kepentingan bersama. Ya, mungkin Bapak Virga bisa menyampaikan pendapatnya tentang film ini bagaimana Bapak? Ya, terkait ini ya, film Satu Napas, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi dalam film ini dapat saya tangkap bahwa di sini perjuangan dari Jenderal Sudirman sendiri itu tidak main-main, sangat memang benar-benar dari hati yang terdalam untuk memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa kita ini. Jadi karena sangat banyak yang kita pelajari memang dari dari perjuangan yang dicontoh atau yang patut kita teladani dari Jenderal Sudirman tadi. Jadi kita sebagai penerus bangsa juga pastinya harus bisa menjadi tongkat estafet untuk memajukan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Mungkin itu saja. Ya Bapak, berarti dari film ini tuh mungkin secara keseluruhan nih banyak poin positifnya Pak ya? Ya, betul. Pastinya banyak sekali poin positif sebenarnya. Baik, gimana nih Pak? Dan sedikit tambahan Mbak Putri. Ya, gimana Pak? Silakan. Mungkin dengan menonton film-film perjuangan seperti film Jenderal Sudirman ini mungkin kita bisa menjadi lebih menghargai lagi perjuangan mereka gitu. Ya, baik. Ini Bapak ya, Satrio, benar sekali. Saya ingin tahu nih gambaran nilai-nilai apa aja yang ada di dalam film ini yang berjudul Satu Napas Panglima Besar ini menurut Bapak Satrio. Silakan Bapak. Ya, cukup banyak sih nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dalam film Jenderal Sudirman ini. Di antaranya nilai-nilai yang mencerminkan sikap perilaku bela negara juga cukup banyak. Di antaranya sikap gigih, tidak pantang menyerah gitu. Seperti yang kita lihat dalam semangatnya Jenderal Sudirman ini, beliau sangat gigih, pantang menyerah walaupun Belanda dengan senjata-senjata modernnya, ya kita dengan senjata seadanya ya Mas Virga ya. Dengan benar sekali, napa lah itu, tapi beliau tetap semangat gitu. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Virga. Optimis ya Pak ya. Kayaknya itu sudah menjadi sudah diwakilkan oleh Bapak Satrio kayaknya. Cukup sih kayaknya. Itu poin utamanya tuh, semangat berjuang pantang menyerah itu. Siap Bapak.
Mungkin selanjutnya saya ingin dengar nih dari Bapak Virga, gambaran isu yang masih relevan jadi saat ini. Bagaimana Pak? Terkait terkait isu yang sekiranya masih relevan dengan film ini, mungkin isu yang masih relevan terjadi saat ini yang sesuai dengan film tersebut adalah seseorang yang tidak bisa memegang kata-kata atau ucapannya, atau bisa dibilang tidak menepati janji. Mungkin Mbak Putri kayaknya sering ini nggak ditepati janji kayaknya sama cowoknya kayaknya ya. Mohon maaf, Terus yang ini kalau sebagaimana siap-siap. Sebagaimana Belanda yang menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville dan sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Belanda tidak menepati janji mereka. Pada zaman ini banyak sekali para pejabat dan petinggi negeri ini yang masih banyak melanggar janji ataupun sumpah jabatannya, seperti mereka ini kasus korupsi lah, pungli lah, atau gratifikasi dan lain sebagainya lah gitu, yang bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Itu sih yang Jadi secara langsung dia melanggar sumpah jabatannya sebagai ASN itu ya? Iya benar. Maka dari itu mungkin kita sebagai ASN yang Kemenkumham yang pasti berharap kita sebagaimana mungkin berusaha untuk menjauhi lah hal-hal yang demikian lah. Supaya kita tetap berada di jalurnya lah gitu, tidak belok sana sini lah. Baik Bapak, ini sungguh diskusi yang sangat membangkitkan jiwa nasionalisme kita Pak ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, bisa dipimpin doa untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita Pak. Bisa Bapak pimpin untuk Bapak Virga? Izin mungkin di sini agak ini karena sudah terdengar suara azan, jadi takutnya agak konslet nanti suara di sini bisa kita tolong. Baik Bapak. Takutnya agak bercampur aduk nanti suaranya. Mungkin Bapak Satrio mohon dibantu Bapak. Ya. Mohon izin ya rekan-rekan. Silakan Bapak. Sebelum mengakhiri pertemuan kita atau podcast kita pada sore hari yang berbahagia ini, untuk menghargai perjuangan para pejuang kita terdahulu, mari kita doakan mereka kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat mereka. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mungkin biar lebih semangat, kita seperti di awal tadi ya Pak ya. Saat saya bilang pengayoman, maka dijawab kami pasti. Baik. Siap, kita akhiri podcast kali ini. Podcast pengayoman, kami pasti. Pasti. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.